cerita dong Ger, berapa lama nge-DJ? Wah, jadi gini guys, gue udah cerita berapa kali ini coy. Gue tuh pertama kali nyentuh alat DJ itu tahun 2017 waktu itu. Jadi waktu itu gue pernah punya bar namanya R&B di Gading Serpong. A-R-E dan B-E. You are in the place to be. R&B. Itu tempat-tempatnya. Kalau kalian mungkin pernah datang, lokasinya itu ada di seberang Chinmaya Gading Serpong, seberang pom bensin yang sekarang itu Wooden Bar di Gading Serpong. Tahun 2016-2017 itu namanya R&B. Di situ gue sebagai seorang bagian dari owner dan jadi manajer juga di sana. Jadi manajer di sana juga. Jadi gue in charge di sana, perwakilan dari owner dan sebagai owner juga. Gue ngurusin bikin menu. Jadi gue satu-satunya dari semua owner yang punya background F&B dari teman-teman gue. Terus gue bikin menu, develop menu buat di minuman dan menu di makanan. Terus sekarang udah tutup tempatnya. Terus gue in charge jam 5 sore buka sampai jam, kalau weekdays tuh sampai jam 2, kalau weekend sampai jam 3. Terus habis briefing karyawan apa bla 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 jam 5, ya itu kan masih sepi kan kalau jam-jam segitu kan. Sudah kayak jam 5 sore siapa yang datang ke bar jam 5 sore kan. Ya udah gue jam 6 sore itu udah mulai kosong, jam 7 udah mulai kosong, masih kosong. Kan bisa isi-isi rame kan jam 9 baru mulai ada orang. Gua gabut, ada alat di sana kan. Cuman kan gue nggak ngerti cara mainnya. Ya udah gue minta tolong residen gue ajarin. Coba. Bisa nih main dikit-dikit belajar gitu kan. Terus presiden gue tuh main jam 9 sampai jam 2. Ada 2 orang. Nah gue tuh mau ngisi lagi nih. Gue mau dari jam 7 malam tuh udah ada DJ gitu kan. Terus gue mikir daripada gue keluar biaya lagi buat bayar residen, ya udahlah gue eh belajar aja gitu ngisi, orang gue kosong juga gitu. Jadi ya udah gue main deh jam 7 malam. Masih kosong gak ada orang itu belajar. Nah terus pertama kali gue main di luar itu adalah gue main di Nixo Hexaground tahun 2016 ya kalau gak salah. 16 atau 17 gitu. Diajak sama residen gue, kita bikin event di Hexaground 3 kali apa gitu. Mainlah gue di Hexaground tuh. Nah terus tahun 2017-an 18 awal lah. Terus kayak 2017 akhir barnya tutup. Itu alat DJ tuh sempat gue bawa pulang ke rumah gue, masih gue mainin. Sampai akhirnya itu alat DJ mau diduitin, mau dijual. Akhirnya udah tuh alat dijual. Udah dari tahun 2018 itu gue udah gak ada alat di rumah gitu. Akhirnya gue udah gak nge-DJ lagi waktu itu. Nah nge-DJ lagi itu waktu diajak sama Niko dan WS bikin grup karaoke namanya CIB Live. Itu tahun 2023 akhir. 2023 akhir. Kita bikin grup 2023 ya, 2023 akhir. Gue inget banget Desember itu pertama kali kita debut. Main di Lombok waktu itu. Udah deh. Terus bareng Niko tuh CIB Live. Kalau kalian pernah tahu tuh CIB Live tuh. Udahlah akhirnya kita masuk manajemen. Terus sering perform karaoke DJ di waktu itu pernah main di Helens Surabaya, Helens Bandung, main di Gudang Banjarmasin, main di Sahara Lombok, main di Helens Makassar. Terus ya jadi waktu itu ceritanya dia ngajak gue, Niko dan WS ngajak gue kayak mau gak, mereka pengen bikin grup karaoke berdua, cuman mau nyari DJ-nya. Akhirnya ya udah DJ-nya yang paling cocok dicari ya udah gua gitu waktu itu. Udah kita bertiga bikin grup, main, perform. Helens Bandung, Citra 6, Helens Gading Serpong. Terus pernah main di
Kambo juga waktu itu. Terus main Makassar, apalagi di mana lagi ya? Helens Kertajaya Surabaya. Terus main lagi di, aduh gue lupa, di Peak pernah, di Peak 2 kali, gue lupa nama lengkapnya apa. Oh, Tangen Groove Peak waktu itu tahun 2023. Nah, terus singkat cerita, ya kalian mungkin tahu ceritanya kan, akhirnya kita dibubarkan, grup tersebut bubar. Bubar itu pas November 2024 September, habis itu Marathon season 1. Gue sempet main nge-DJ di sana, terus gue dipanggil lagi main di Sahara Lombok, main eh solo sendiri. Udah dari situ gue sendiri main. Jadi sebenarnya lumayan sih, gue udah pernah ke Merapi Merbabu udah. Gue ke Merbabu semua jalur udah kok. Bangger ajakin si Mas dia tuh di studio BG Session dong. Iya. Pernah belajar dubstep gak Bang Eri? Dulu coy 2016 itu kan mainnya trap-trap gitu. Trap dubstepnya, Yellow Claw gitu-gitu kan mainnya. Gue ketemu lu waktu di Superhouse Surabaya. Yang bareng DNA ya. Ada si Alwa itu. Kamu belum ngantuk, Ger? Belum? Udah pernah main-main di Jayapura belum? Saya belum pernah menginjakan kaki ke tanah Papua. Udah pernah lagi belum? Limojong gue belum pernah keliling-keliling gunung guys. Gue gunung-gunung gue belum pernah pergi di yang Sumatera belum, Sulawesi belum. Gue cuma di Jawa-Jawa aja Jawa. Paling jauh Rinjani. Kenapa nggak ngerokok? Sebelumnya pernah ngerokok kah? Cerita dong bang. Gue dulu ngerokok. Gue ngerokok pertama kali itu SMA Marlboro Merah. Terus lama tuh kalau nggak salah sampai kuliah apa masih Marlboro Merah. Sampai gue ke Bandung. Bandung rokok gue ganti Gudang Garam Signatur. Gudang Garam Signatur. Terus habis Gudang Garam Signatur. Setelah kuliah gue masih sempat ngerokok kadang sekali. Sampai 2000 sampai Covid. Sejak Covid gue berhenti. Enggak, lebih tepatnya sejak Covid gue bukan berhenti tapi nguranginnya parah. Bener-bener gue kayak misalnya cuma kayak lagi minum doang gitu. Kalau nggak minum gue nggak ngerokok. Sejak Covid tuh. Pas Covid, kalau lagi ngumpul-ngumpul, habis lagi minum bareng teman-teman baru gue ngerokok. Kalau enggak, gue nggak ngerokok. Udah. Terakhir ngerokok depan kamera satu iya. Itu pun juga cuma sekali, berapa kali doang gitu. Oke TPK enggak. Gue juga nge-vape bukan yang kayak wah gitu enggak kan. Kayak gue juga kayak vape, nah nge-vape gitu. Rokok yang pertama kali coba kan itu tadi gue jelasin. Rokok pertama gue Marlboro Merah. Alasan berhenti buat enggak, emang pengen berhenti aja. Kayak gue nggak ada alasan, nggak ada yang kayak anjing gue pengen berhenti, nggak ada. Kayak alasan tuh kayak ya udah gitu, kayak berhenti gitu. Udah. Jadi nggak yang kayak oke gue harus berhenti nih gitu, enggak. Kayak ya udah nggak pengen aja lagi, udah nggak pengen lagi gitu ngerokok. Tapi nge-vape gitu. Pertama kali nge-vape, masih nge-vape. Nah semenjak ada nge-vape masih yang dulu kayak gitu-gitulah. Kalau sekarang kan udah post gini udah gampang kan, kayak pengen aja. Kok bisa berhenti ngerokok segampang itu ya pengen aja, pengen berhenti aja, nggak pengen ngerokok aja gitu. Maksudnya nggak pengen jadi perokok aja. Pak Eko nggak mau coba, nggak suka baunya. Gue tuh merasa kalau nge-vape itu gini, kalau ini kasusnya di gua ya. Kalau IQOS
Sama aja menurut gue ketika lu udah masukin satu batang, tep, lu pasti ngabisin satu batang itu. Sampai itu udah habis baru, ya kan. Kalau nge-vape, gue tuh cuman kayak satu nih, udah. Kayak gue nge-vape bentaran lagi juga nggak apa-apa gitu. Itu berarti lu bukan perokok aktif, Ger. Yang nggak ngerokok berasa nggak hidup. Dulu gue aktif, coy, sumpah. Gue tuh dulu ngerokok Marlboro merah. Orang ngerokok dulu kan gue bilang ngerokok gue gudang garam signatur. Sempet jarcok malah rokok gue dulu kuliah. Mustahil sih perokok aktif. Gue perokok aktif. Gue ngerokok gudang garam signatur. Gue inget dulu jam gue kampus tuh gue sekotak tuh 2 hari. Kalau belum ngerasain bener-bener berhenti mungkin nggak paham ya. Ya mungkin. Sumpah, gue di Bandung ngerokok gue udah gudang garam signatur. Soalnya teman-teman gue semua ngerokoknya signatur semua. Apa? Iya. Kalau nggak signatur Magnum, sumpah. Iya. So di Bandung tuh signatur bisa diketeng. Kalau di Jakarta yang diketeng tuh Garpit. Nyari signatur yang keteng nggak ada. Kalau di Bandung warung-warung tuh semua signatur banyak ketengan. Rokok gue signatur coy. Sehari kayak misalnya bisa 4 batang, 5 batang gitu. Dulu gue ngerokok gitu. Terus lama-lama tuh gue mulai merasa terganggu aja gitu. Kayak rokok kayak bau gitu. Baju bau. Terus kayak ngomong apa bau. Sekotak 2 hari irit. Signatur belai, iya jangan lu samain sama rokok mil. Beda anjing. Satu batang signatur tuh kayak 2 batang mil. Iya anjing. Signatur tuh lu bakar satu batang juga ngerokoknya entaran lagi juga puas gitu. Satu batang tuh puas gitu. Surya 16 gue oke. Gue mendingan Surya 16 daripada Garpit. Tahu gue coy. Marlong juga sempet Marlong. Dan Hill enggak. Cuman ya udah sejak sejak Covid. Jadi gue tuh kalau gue tuh tidak pernah merokok di rumah. Gue tuh kalau ngerokok tuh pasti di luar. Sedangkan kayak Covid banyak di rumah. Terus kayak masa terganggu aja dengan baunya. Jadi akhirnya gue kayak memutuskan untuk nggak, udah nggak jadi nggak pengen aja kayak udah berhenti ah gitu, nggak pengen ngerokok ah, nge-vape aja ah gitu. Udah deh nge-vape, udah. Cuman emang nge-vape itu menurut gue yang kalau misalnya tidak bisa dikontrol itu jadinya tuh lu bisa di mana aja kayak Yuka tuh. Awal-awal nge-vape tau gue dia, wah liquid itu juga boros banget itu. Kalau gue tuh enggak. Tapi emang kalau misalnya udah apa, gue pasti nyari vape gue mana nih gitu. Cuman nggak yang kayak, wah vape terus chain smoke gitu yang berkali-kali gitu enggak. Sekarang vape freeway Celtic sih, pots. Pernah ke Batam nggak, Ger? Oh pernah coy ke Batam. Waktu itu sama, gue pernah 2 kali ke Batam. Waktu itu sama WS sekali, yang kedua tuh waktu tuh habis maraton sama Aloy sama Nico. Eh, nggak, dia sama Aloy doang berdua. Back to back sama Aloy main di
Live House Batam. Pernah ke Padang pernah. Kali-kali main ke Singkawang, ya. Abi tadi lupa tanda tangan botol minum ya? Enggak coy, udah. TKS yang Sita kenapa ini? See you Tegal, yes, see you Tegal. Nanti gua sama DNA ke Tegal. Sama-sama rekak Bali, tahu dong, selalu makan itu. Ini yang gak suka dari nge-vape tuh gitu, kayak nggak perlu satu batang habis gitu loh. Kalau rokok kan bakar satu habis udah. Iya doang Bang Ger, tahu gak letak Singkawang di mana? Tahu lah. Kurang lebih 3 jam dari Pontianak. Kan gue baru pulang dari Pontianak. Kapan tuh ke Tegal? Tanggal 9 Mei di Naraya Land Festival bersama DNA. Bang Ger main mod vape bang, dulu main. Bikin kapas, bikin koil, zaman kuliah tuh awal-awal. Yang kalau mau nge-vape, gue mesti tekan dulu bawahnya, baterainya gitu. Neken ke atas. Gitu. Tutor cara berhenti nyebat dari lu gini. Menurut gua, yang paling berat itu emang 2 hari pertama. Kalau lu udah bisa ngelewatin 3 hari deh. 3 hari aja. Lu bener-bener lu tahan 3 hari itu nggak ngerokok sama sekali. 3 hari aja. Itu udah, gue yakin lu bisa berhenti. Sumpah. Menurut gua ya, kayak gitu. 3 hari aja. Emang hari pertama juga ini. Lu mulai juga nge-DJ atau enggak bang? Kan saya tadi baru jelasin. 2 hari kayak orang 2 hari kayak orang gila gua Ger. Bisa dilewatin. Terlalu dokter Tirta Ger. Apa sih terlalu dokter Tirta apa sih? Tapi susah banget kalau nahan asemnya itu. Iya mau asem itu cuma sugesti doang. Lu tahan aja. Lu cuma perlu tanemin di otak lu. Stop, saya bukan perokok gitu. Udah. Jadi tiap kali kamu merokok, oh enggak, saya bukan perokok. Mindset doang coy. Suges, sumpah, suges. Memang di 1 hari 2 hari pertama, lu pasti akan merasa kayak ada yang kurang gitu. Terus kayak bingung mau ngapain kalau nggak ngerokok. Itu terjadi sama kita kan waktu kita lagi kayak waktu kita kemarin tuh. Kan kayak misalnya kayak TP kan kayak bingung mau ngapain, jadinya nggak adaptif, kayak merasa nggak adaptif. Awal-awal doang sih menurut gua. Lama-lama tuh kan bisa menurutku. Cuma masa di otak doang kok. Kayak kayak menurut gua kalau misalnya gua nggak bilang apa ya, maksudnya kayak gue juga pernah gitu di masa-masa dimana gua kayak kecanduan, suka minum alkohol, pengen minum. Maksudnya sampai sekarang pun pengen minum. Cuman gue tuh sekarang rasa ingin minum alkohol gue juga udah nggak kayak dulu gitu loh. Kayak udah malas minum gitu. Udah nggak mau minum gitu. Terus gue juga tahu gitu loh rasanya kayak adiksi gitu akan terhadap sesuatu gitu loh. Entah itu vape atau gue juga masih nge-vape atau alkohol. Cuman gue tuh merasa kayak agak bodoh aja kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol diri kita sendiri gitu loh, kayak malah kita punya ketergantungan terhadap sebuah substance gitu loh, nikotin gitu loh.
atau alkohol, gue tuh merasa kayak nggak ini aja gitu. Kita kayak manusia kok nggak bisa mengontrol diri kita gitu. Ya gue juga bukan yang paling bener ya, cuman maksudnya gue juga masih berusaha gitu. Bisa berhenti merokok karena nggak suka bau asap rokok, padahal perokok aktif. Iya, gue waktu lagi ngerokok, jadi perokok aktif, gue nggak merasa kayak, aduh enak juga bau rokok gitu. Sama gue eh mulai merasa punya rasa empati terhadap orang yang tidak merokok. Orang yang tidak merokok itu kan pasti terganggu dengan bau rokok gitu. Jadi gue merasa kayak nggak mau ngeganggu aja asap gue, nggak mau ngeganggu asap gue dengan ke orang lain gitu. Itu yang gue kayak itu gue kayak nggak mau, nggak, udah ngerokok aku, ngepots aja. Minimal ngepots nggak, tidak mengganggu orang secara bau, dan kayak nggak nempel baunya. Nggak ada salahnya mengurangi hal yang merugikan diri sendiri. Iya, tumben lu belum tidur jam segini, Ger. Biasanya udah duluan aja. Gue tuh tidur juga selalu jam 4, guys. Jarang gak sih gue tidur jam 3 jam segini? Mau percaya, mau nggak percaya ya silakan gitu. Gue nggak peduli. Gue kan ngelakuin ini buat gue. Kalau misalnya gue minum lagi pun apa gimana lagi pun, yang rugi kan juga gue sendiri. Kalian mah nggak rugi, gitu loh. Jadi ya gue kayak ya udah percaya ya kan, enggak juga ya udah. Semangat aja Ger, just do it, don't talk too much. Netizen just being netizen. Gue nggak talk too much, gue kan nggak buktiin loh. Gue nanya kalau lo orang, coba kapan terakhir kalian lihat gue minum? Wukong. Apakah gue mabuk di sana? Tidak, kan enggak. Jadi gue minum aja gitu, biasa kayak biasa aja. Gue minum, gue nggak mau mabuk. Kayak ya udah. Kayak kemarin gue di Ponti juga kontrol gitu. Masih jalan, masih pulang, masih foto, masih kayak ada ngumpul kan, habis main kita ngumpul di kamar Niko kan, ngobrol-ngobrol apa. Terus gue kayak udah jam 4 tuh tidur gitu. Udah, gue jalan ke kamar, ganti baju, tidur jam setengah 10 ya bangun gue pagi. Alarm, karena gue mau ngonten. Salah satu alasan kenapa gue memutuskan untuk tidak ingin minum berlebihan, itu karena gue merasa ketika gue minum berlebihan, besoknya itu gue tidak bisa produktif gitu. Besoknya itu gue merasa gue jadi capek, pengennya tidur, jadi gue nggak bisa kerja, gue nggak bisa produktif gitu, kayak capek aja gitu maksud gue. Sifu udah jarang lari sekarang. Kemarin lari coy di Pontianak. Gue lari kemarin 8 kilo. Job DJ pertama, apa yang dirasakan Bang? Job DJ pertama itu kalau dulu banget, pertama banget itu ya di tempat sendiri kan. Main di tempat sendiri. Yang di aren gitu, yang di Gading Serpong 2016. Kalau yang di luar tempat sendiri, job pertama itu di Hexaground, Peak Mixology. Itu gue main
bertiga cuman dibayar pakai satu botol Smirnoff vodka waktu itu. Bertiga main, dikasih minum satu botol Smirnoff vodka. Udah gitu Smirnoff vodkanya gue kasih ke temen gue. Cuman gue yakin dulu sih gue masih sangat cupu ya. Maksudnya kayak masih jelek lah gitu mainnya. Makanan favorit di Pontianak, gue suka banget sih kue cap di sana. Gue juga suka bubur ahyan, enak lagi. Sehat gitu makanannya, bersih gitu. Nasi, kuah ikan, ada daging ikan direbus, pakai sayur. Makanya tuh clean gitu. Kayak setiap hari makan itu bisa gitu. Kesusahan nge-DJ bagi Bang Gari. Apa tuh? Menurut gua, oh, satu produce lagu, kedua, oh kalau DJ lah ya. Kalau nge-DJ, ngelihat crowd, ngelihat crowd, ngebaca situasi crowd. Dan untungnya tuh gue kayak nge-DJ tuh gue datang dari penikmat musik dulu awalnya sebagai pengunjung. Jadi gue tuh kayak satu gue hafal lagu, gue tahu lagu, gue ngikutin. Kedua tahu rasanya jadi pengunjung. Jadi gue bisa punya POV sebagai pengunjung gitu loh. Ben, di depan siapa aja Ben? Budget minimal buat belajar DJ. Lah banyak kok yang kursus-kursus. Sejauh ini Gester paling seru. Season 3. Semua seru lagi. Harni seru sih. Kemarin juga For Revenge seru. Aldi Taher itu sih sangat membuat gue terhibur ya. Gila, Mas Aldi Taher sih hebat.